Hai, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris mengenai istilah-istilah just for fun, untuk seru-seruan aja. Ini versi grammar atau gramatikanya, ya. Pothole. Pot terus hole, lubang. Pothole satu kata, lubang di jalan. Kalau jamak dikasih S di belakangnya. Potholes. Everyone, setiap orang atau tiap orang. Every ini tiap, one itu satu, setiap orang. Tries, ini dari try, tapi karena setiap orang adalah satu gitu ya. He, she atau it, jadinya pakai does. Kata kerjanya jadi try, jadi tries. Tentang do does, videonya saya link di bawah. To, untuk, mencoba untuk menghindari, avoid them, mereka. Jadi walaupun ini tunggal, tapi them ini dianggapnya kalau misalnya banyak potholes gitu ya, banyak lubang-lubang di jalan, ya everyone tries to avoid pothole. Speed bump, satu kata juga walaupun asalnya dari speed, kecepatan, bump, benjolan, atau bisa benjolan atau bisa juga kayak lengkungan gitu ya, tonjolan, bump. Kalau di bahasa Indonesia polisi tidur. No one, tidak ada satu pun. Likes, ini sama dengan di sini karena he, she, it pakainya does, jadinya likes. Yang suka atau menyukai, nah ini them. Walaupun di sininya tunggal, dianggapnya speed bump ada lebih dari satu lah ya. Mereka, and they just, dan mereka hanya slow you down, hanya membuat kamu menjadi lebih lambat. Slow down, menjadi lebih lama, lebih lelet. Nggak ada yang suka, terus udah gitu malah jadi bikin kerjaan lebih lama, lebih lelet gitu ya. Nggak helping, tapi malah jadi lebih slow. Flower pot, pot bunga. Kalau di bahasa Inggris, kata sifatnya dulu baru kata benda. Bahasa Indonesia, kata benda dulu baru kata sifat. Just there, hanya ada atau hanya di sana, hanya hadir atau hanya berada. To look pretty, untuk terlihat cantik. Nothing less, nggak lebih dari itu. Nggak ngapa-ngapain, cuman just be there to look pretty. Hihiu. Lantern, lentera. Not very bright, tidak terlalu cemerlang, nggak terlalu ya agak-agak dudul gitu ya, agak-agak dudul. And dan has to be carried, harus untuk, nah ini kan carry dibawa, tapi kalau sifatnya sebagai kalimat pasif, jadi pakai has to be, nah ininya jadi ada ed di belakangnya. Kalimat aktif dan kalimat pasif juga udah saya bahas, nanti linknya saya video linknya saya tulis di bawah. Kalau carry ini membawa, kalau has to be carried harus dibawa, harus digendong, harus ngegandol, harus di-guide, harus nempel, harus by someone, oleh seseorang. Gak bisa sendiri, harus kayak baby gitu, kayak toddler, gitu. Has to be carried by someone. Pigeons, pigeon merpati. Ini jamak atau plural, dikasih S di belakangnya, pigeons. Kalau di bahasa Indonesia merpati-merpati.
Ini walaupun merpati-merpati dia merujuknya ke kalau satu merpati ya. Kalau satu merpati karena dia does. Kalau jamak kan fly, tapi dianggapnya merpati-merpati, tapi ini lebih spesifik ke kalau satu. Flies in, datang gitu ya. Flies terus in di dalam atau datang. Flies in. Terus saya nggak akan sebutin ini ya. Cuman bilang bahasa Indonesianya tuh membuang kotoran gitu. Prot, pret, prot, pret, prot. Datang, terbang, datang, terus prot, pret, prot, pret, prot. All over everything. Di atas semua, di atas setiap hal. Terus flies away. Terbang, pergi lagi. Jadi datang, hello. Terus prot, pret, prot, pret, prot, pret, prot, pret, prot. Terus bye-bye, flies away. Snitch and tell. Snitch ini ngadu atau ngegosipin yang, kamu tahu nggak? Ini gini kan, you know, atau kan you know, yang gini. And dan tell, memberitahu. He or she, dia laki-laki atau dia perempuan, would, akan, either, di antara snitch on you, ngadu tentang kamu atau cerita ngegosip tentang kamu, or atau tell you, memberitahu kamu, someone else's. Ini kepemilikan, kalau kepemilikan pakai koma di atas atau apostrof terus s. Tentang kepemilikan udah saya bahas, videonya saya link di bawah. Someone else's, seseorang yang lain, hal yang dimiliki orang lain. Bisnis ini bisa cerita tentang orang lain, ngegosipin tentang orang lain. Either di antara ngegosipin tentang kamu, ngaduin tentang kamu ke orang lain, atau ngasih tahu kamu, ngaduin kamu, ngegosipin orang lain ke kamu gitu. Karena snitch and tell ini, kalau misalnya ada orang yang snitch atau ngegosip atau ngaduin tentang somebody else, tentang orang lain ke kamu atau ke orang-orang, ada possibility when you are not there, ketika kamu nggak di situ, of course probability-nya besar, probabilitasnya untuk kamu yang di snitch on tentang kamu gitu ya. Memberitahukan tentang orang lain. Tahu nggak gitu. Yang terakhir, milkman, tukang susu, satu kata ya. Walaupun ini man, tapi kalau perempuan juga milkman, masa milkwoman dianggapnya milkman ya, man-nya dianggap orang gitu. He is atau she is, versi singkatnya his, she's. Ini bukan kepemilikan, kalau ini dari he is, ini dari she is. Disingkatnya gini, his atau she's. Videonya juga udah saya buat, nanti saya link lagi di bawah. Always, selalu. Milking, milk susu, kalau milking memeras. The, di bahasa Inggris selalu aja the gitu ya. Si, sang atau yang atau berikut sesuatu. Clock, jam. Jadi selalu memeras jam gitu. Kalau di video yang lalu kita belajar tentang orang yang always taking a break dulu ini makan, break dulu minum, break ini dulu, distracted, nggak fokus, buat fokus hard, distract ini, distract itu, udah nyegolnya nggak kecapek, udahnya excuses. Kalau ini yang milking the clock gitu. Come on 2 menit, come on 30 detik, come on 5 detik gitu. Jadi tiap menit, tiap detiknya harus beneran efisien, efektifnya yang di luar nurul gitu ya, yang di luar nalar logika gitu ya. Come on. Nah, selalu memeras jam gitu, milking the clock. Kadang too much dalam everything juga not okay ya. We will see. Oke, terima kasih.